Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini tentang cinta, ataupun tentang hubungan kamu dengan dia. Dan kita sesuaikan aja dengan apa yang terjadi pada kamu saat ini ya. Apakah kamu yang sudah menikah? Apakah kamu yang masih PDKT? Ataukah kamu yang single? Kita akan lihat percintaan kamu saat ini. Apakah yang terjadi? Oke, buat teman-temanku, ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi semoga teman-temanku nantinya bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Baik, dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Fokus ke kartu ini, kita akan lihat percintaannya kamu seperti apa. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Oracle of Games, ada Practicality. Ini mata ya, mata. Kita akan coba lihat. Ada Oracle of Raindrop, Sensitivity. Kita akan susun dulu ya. Wheel of Fortune, Cycle. The Moon. Ada The Sun. Emotional Stability. Kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini. Oke, kita akan coba pakai ini juga ya. Kalau di sini aku melihat ada Leo, ada Pisces ya. Di sini ada Gemini, kecil banget ya. Aquarius, ini zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Ada Scorpio, ini zodiak yang begitu kuat koneksinya dengan kamu. Ada Pisces, zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya di sini. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Baik, kita akan coba lihat tentang percintaannya kamu ya. Kalau aku lihat ya, di kartu pertama ini ada Oracle of Raindrop, ada Sensitivity. Ini aku rasakan ya tentang suatu hubungan kamu dengan dia. Dan ini ada practicality ya. Arti kata ini ada sesuatu yang mungkin akan terungkap di dalam hubungan kamu dengan dia. Apakah di sini kamu yang sudah menikah ataukah kamu yang memang lagi menjalin hubungan yang intens. Nah, di sini ada suatu hal yang begitu sangat sensitif sekali. Aku melihat bahwasanya pasangan kamu ataupun kamu merasa ada sesuatu yang aneh gitu loh. Padahal mungkin kamu dengan dia sudah lama menjalin hubungan, apalagi yang sudah menikah ya di sini ya. Atau kamu yang sudah pacaran cukup lama sekali, tapi masih aja ngerasain kayak ada hal-hal yang membuat kamu merasa kayak entah itu cemburu ya, entah itu dia kayak apa ya, merasakan hal yang berbeda dari biasanya. Yang mungkin biasanya dia ataupun kamu kayak perhatian dan suka bercanda atau gimana, tapi ada satu waktu yang membuat kamu merasa kayak dia berbeda banget. Nah, itu membuat sensitivitas kamu itu kayak kena gitu loh. Ini kenapa ya? Kok dia berbeda dari biasanya? Ya mungkin ada sesuatu yang akhirnya terungkap di sini. Apakah dia
sudah menghadirkan orang ketiga di sini, ataukah dia sudah berkhianat gitu ya, atau mungkin dia benar-benar berubah. Memang seperti ada Wheel of Fortune ini, ada perubahan antara hubungan kamu dengan dia di kartu kedua ya. Dan hubungan yang awalnya baik-baik saja, hubungan yang awalnya begitu bahagia, ternyata bisa hancur karena mungkin ketidakterbukaan antara kamu dengan dia. Ada sesuatu yang dirahasiakan, dan sebenarnya itu kayak terlihat jelas dari tingkah laku dia, dari caranya dia gitu ya, ataupun kamu, karena di sini juga bisa vice versa. Nah, disitulah perubahan itu terlihat. Makanya mungkin bertanya-tanya nih ya, kamu bertanya-tanya, kok bisa ya dia begitu, kok dia berbeda dari biasanya, aku nggak ngelihat sikap dia yang seperti dulu gitu loh, yang saat ini memang jauh berbeda gitu ya. Itu ada perubahan. Oke. Perubahan ini membuat kamu dengan dia merasa kayak jadi apa ya, jadi kayak muncul nih konflik-konflik gitu ya. Masalah sepele aja ntar jadi besar, masalah kecil juga jadi besar gitu ya. Nah, itu yang menjadikan kamu dengan dia kayak, kok kelihatan egonya, kok kelihatan dia nggak ya kayak toksik lagi gitu ya. Terjadi perubahan pada diri dia. Apakah mungkin di sini ada kebosanan atau kejenuhan ya, dimana kamu dengan dia harusnya membuat hal-hal yang baru agar memang hubungan ini biar bertahan gitu loh. Nah, tetapi di sini aku melihat seperti kayak ya mungkin karena hadirnya orang ketiga ya, itu sulit sekali untuk bisa dilepaskan. Mungkin dia sendiri sudah menghadirkan itu, jadi membuat kamu akhirnya terabaikan begitu. Nah, di sini aku lihat ya di shadow work ya, arti kata di sini mungkin pernah terjadi ataupun kamu dengan dia kayak punya kesepakatan nih, kalau begini hubungan ini ya mungkin kita harus saling meninggalkan gitu, kita harus saling melepaskan karena aku nggak mau disakiti gitu ya. Dan aku merasa hubungan kita ini kayak ya sudah melelahkan jadinya. Nah, di situ mungkin kamu dengan dia membuat keputusan untuk break dulu atau jedah dulu nih hubungannya. Mungkin bisa introspeksi diri masing-masing, kamu dan dia introspeksi diri, apa yang salah gitu. Atau mungkin beberapa dari dia ya yang hadir orang ketiga ya mungkin dia bisa menjalankan hubungannya dengan orang ketiga gitu ya. Tapi kamu lebih kayak ya udahlah gitu. Ngapain juga dipikirkan. Toh kalau dia berbuat seperti itu arti kata Tuhan tidak berkehendak agar aku bersama dia, dan dia bukan terbaik buat aku gitu loh. Nah, ada beberapa dari kamu yang berpikir seperti itu. Namun ada juga beberapa dari kamu yang berpikir kayak aku nggak bisa kamu lepasin gitu loh ya, karena kita kan sudah lama nih jalan hubungan gitu ya. Tetapi kenapa kok hanya sepele ini kita bisa hancur? Nah, itu kan seperti tidak ada kekuatan di antara kita, cinta kita tuh lemah gitu ya. Tapi mungkin ya saat dia jauh dari kamu, saat dia terputus dari kamu ataupun meninggalkan kamu, dia berusaha untuk bisa bahagia dengan pasangannya. Ternyata tidak, karena demun di sini ya itu menggambarkan masih ada kerinduan dalam dirinya dia, atau perasaan dia masih utuh sama kamu. Hanya saja dengan keegoannya dia sehingga hubungan ini akhirnya terpisah gitu loh. Itulah yang mungkin akan kamu ungkap tentang hubungan ini. Ternyata dia seseorang yang mungkin egois, dan dia ternyata ya bisa dikatakan tidak pengen untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dia lebih kayak cuek ya. Padahal awal-awalnya yang begitu bahagia, awal-awalnya dia menunjukkan kalau keseriusannya itu begitu sangat ya membuat kamu yakin gitu ya. Ternyata ya semua itu berakhir. Oke. Dan di clarity ini ya, ini kartu yang menggambarkan seperti ada kejelasan lagi antara hubungan kamu dengan dia.
seperti mungkin bisa dikatakan akhirnya dia menyadari kesalahannya dia. Dia tidak pernah menemukan keseimbangan dalam hidupnya dia saat ini. Saat dia jauh dari kamu, saat dia sudah meninggalkan kamu, atau saat kamu dan dia saling meninggalkan di sini. Dan dia benar-benar kayak tidak menemukan kestabilan dalam jiwanya dia atau dalam kehidupannya dia. Yang dia tahu, dia bisa seimbang itu hanya bersama kamu. Karena kamu akan bisa menerima kekurangannya, kamu bisa menerima dia apa adanya, dan dia juga seperti itu. Tetapi terkadang dalam hubungan itu pasti banyak cobaan ya, rintangan dan tantangan. Bagaimana cara kita untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah itu sebenarnya terpenting. Tidak kita ya selesaikan dengan ego, enggak gitu. Harusnya kita bisa bicarakan dengan kepala dingin gitu ya, sehingga hubungan itu mungkin tidak akan hancur. Nah saat ini yang terjadi ya, saat terpisah ya masing-masing kamu malah tersiksa gitu batinnya. Nah ini aku rasakan di sini ya. Di sini memang benar-benar kayak ada emosinya dia gitu ya, perasaannya dia begitu menginginkan kestabilan lagi, dan dia menginginkan kamu kembali. Kenapa? Ya mungkin dia mencoba untuk mencari seseorang yang mungkin bisa membuat hatinya itu bahagia atau gimana. Ternyata dia tidak menemukan. Karena yang dirasakan ya hanya kamu. Tidak ada orang yang mungkin seperti kamu yang dia lihat saat ini. Makanya di sini aku rasakan dia itu ya begitu sangat menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dia. Intinya yang dia rahasiakan selama ini gitu ya, akhirnya terungkap oleh kamu. Jadi inilah ungkapan ya, sesuatu yang terungkap tentang hubungan kamu dengan dia, dimana akhirnya mungkin ya dia yang egois akhirnya akan terlihat ya, dan dia menyembunyikan sesuatu seperti orang ketiga akhirnya terlihat juga gitu. Atau dia yang manipulatif di sini, akhirnya terlihat juga. Ternyata kebaikan-kebaikan yang dilakukan hanya untuk mencari keuntungan kepada kamu gitu loh. Itu ya. Aku merasakan hal itu di sini. Buat teman-temanku. Jadi itu sesuatu yang akan terungkap tentang seseorang ya saat ini. Aku merasakan kalau dia itu saat ini lagi mencari kestabilan hidupnya dia. Apakah dia hancur sehancur-hancurnya ya, keadaan finansialnya dia atau keadaan asmaranya dia, sehingga saat ini dia mulai mencari kamu seperti demun itu adalah satu kerinduan dia terhadap kamu ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu Lenormand ya, apakah yang terbaca di sini buat teman-temanku. Sesuatu yang akan terungkap tentang hubungan kamu dan dia, ataupun sesuatu yang terungkap tentang dia ya. Ini tentang kamu dengan dia yang sudah memiliki hubungan ya. Nah, di sini juga terlihat jelas ya, seperti ada sesuatu yang licik muncul ya di hadapan kamu. Ada the scales. Ini menunjukkan benar-benar dia mulai merasakan sebuah keseimbangan lagi saat kamu memberikan kesempatan kepada dia ya. Nah ini dia, dan dia sadar kartu the snake ini ya adalah sesuatu ancaman bagi dia sebenarnya saat dia bertemu dengan mungkin orang ketiga gitu ya, saat dia mungkin mempermainkan hubungan ini ya dengan seseorang yang itu mungkin dia orang ketiga. Ternyata dia juga dibohongi gitu loh. Ternyata dia juga merasa disakiti juga oleh seseorang yang mungkin hadir dalam hubungan kamu dengan dia, dan akhirnya dia mencari kamu kembali, dan akhirnya dia hanya tahu bahagia itu hanya bersama kamu. The house, dia mencari kenyamanan kembali karena dia tahu kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia bahagia. Oke, ini the garden, the house ya, itu adalah sebuah
apa ya, perbaikan dalam hubungan kamu dengan dia. Jika kamu benar-benar ingin memberikan kesempatan kepada dia. Tapi kalau aku merasakan ya, ada beberapa dari kamu yang sudah tidak menginginkan hubungan ini karena ya mungkin udah berkali-kali diberikan kesempatan, namun dia ulang kembali dan akhirnya kamu stop untuk memberikan kesempatan. Kamu lebih untuk menarik diri dari dia dan mungkin kamu lebih self love untuk diri sendiri gitu ya. Dan mungkin kamu lebih memiliki inner strength untuk diri kamu sendiri dan akhirnya kamu bisa melepaskan dia. Kamu bisa move on dari dia. Ya. Itu kekuatan yang mungkin kamu miliki untuk bisa melupakan dia. Ya, daripada capek gitu ya. Mungkin itu yang kamu pikirkan. Capek hati, capek pikiran, capek waktu, ya udah. Kamu nggak mau lagi memberikan kesempatan gitu loh. Apapun yang terjadi. Ya mungkin juga bisa saja beberapa dari kamu yang sudah bahagia saat ini dengan seseorang, ya mungkin orang yang kamu harapkan lah tentunya ya. Karena di sini aku lihat ada the star, kamu mungkin akan mulai bersinar kembali. Mungkin saat kamu mulai bersinar, disitulah dia menyadari kesalahannya dia, penyesalannya dia, ya. Itu yang aku rasakan di sini buat teman-temanku. Jadi itu sesuatu yang akan terungkap tentang dia oleh kamu ya. Ternyata dia adalah seseorang yang benar-benar ya egois ya, dia manipulatif, dia toksik ya, ataupun dia benar-benar kayak ya tidak pantas untuk kamu pertahankan karena dia hanya masih ingin mencari kesenangan. Dia belum mencari keseriusan di sini. Itu aku lihat. Oke, teman-temanku. Nah, jadi untuk kedepannya semua itu tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan karena di sini dia benar-benar masih menginginkan kamu. Karena di sini dia masih benar-benar berharap kamu berikan kesempatan kepada dia. Nah, keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang akan menentukan. Jika benar-benar dia sudah berubah, ya semua tergantung kepada kamu. Ya. Tapi kalau dia tidak, kamu stop untuk melayani dia. Oke? Karena itu akan membuat kamu capek. Oke, buat teman-temanku, semoga ini bisa membuat kamu terhibur ya. Semoga di sini kamu bisa tercerahkan. Apapun yang terjadi pada hubungan kamu dengan dia, ya tanyakan pada hati kamu, gunakan intuisi kamu untuk merasakan kehadiran dia. Semoga kamu akan mendapatkan jawabannya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.